Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya dan Ibu Siti Zahrona. Kali ini saya akan coba memaparkan modul 2 buku pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Adapun untuk sesinya kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu kegiatan belajar 1. Saya sendiri yang akan memaparkan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Siti Zahrona pada kegiatan belajar yang kedua. Baik, untuk itu kita akan mulai pemaparannya. Saya izin share screen dulu. Baik, akan saya coba tampilkan pemaparannya atau PowerPoint-nya sebentar. Mohon maaf, Ibu Zahrona terlihat? Baik, kalau terlihat kita lanjutkan. Baik. Terlihat Pak, jelas. Ya, terima kasih. Baik, ini kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 itu tentang landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum pada hakikatnya merupakan rancangan atau program pendidikan. Sebagai suatu rancangan atau program, kurikulum menempati posisi atau kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Dalam arti akan sangat menjadi penentu terhadap proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pendidikan. Dengan posisi yang penting itu, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan berbagai landasan atau dasar yang kokoh dan kuat. Landasan-landasan tersebut pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum pada waktu mengembangkan suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik pada lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Berikut adalah gambar dari model ZAIS 1976. Ini adalah gambarnya, kemudian keterangannya ada di slide berikutnya. Oke, menurut Robert E. ZAIS 1976, kurikulum suatu lembaga pendidikan didasarkan pada 5 landasan atau foundations, yaitu yang pertama philosophical assumptions, yang kedua epistemologi atau the nature of knowledge, kemudian yang ketiga society atau culture, kemudian yang keempat the individual, dan yang kelima learning theory. Dengan berpedoman pada 5 landasan tersebut, dibuatlah model yang disebut Analytic Model of Curriculum and its Foundation. Senada dengan pendapat Robert E. ZAIS di atas, Ralph W. Taylor dalam Ornstein dan Hankins 1988 mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum. Dalam hal ini disebut school purposes. Gambarnya ada di slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Ya. Lanjut. Nah ini gambar dari school purposes yang dicetuskan oleh RW atau Ralph W. Taylor tadi. Ya. Kemudian berikut keterangannya di slide berikutnya. Secara umum terdapat 4 landasan pokok yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Baik, berikutnya.
Landasan filosofis yang pertama. Dalam landasan filosofis mementingkan filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini, ditentukan tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan ini memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan filsafat yang dianut. Berikutnya. Menurut Socrates, filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam atau suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Sedangkan Plato menyebutkan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Filsafat berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia termasuk masalah pendidikan. Salah seorang pakar filsafat pendidikan, Reja Mudiaharjo 1989 menyatakan bahwa terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Ketiga sistem filsafat tersebut yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Oke, berikutnya. Nana Syaudih Sukmadinata 1997 menyebutkan ada 3 cabang besar dari filsafat ini, yaitu metafisika yang membahas segala yang ada dalam alam ini, kemudian epistemologi yang membahas mengenai kebenaran, dan aksiologi yang membahas mengenai nilai-nilai. Filsafat memiliki peranan dalam rangka mengadakan kajian-kajian sistematis mengenai pendidikan berkaitan dengan peran atau nilai guna filsafat. Seorang pakar kurikulum di Indonesia yaitu S. Nasution 1982 berpendapat berikut ini. Berikutnya. Nah, yang pertama, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan kemana anak-anak harus dibawa. Kemudian yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Kemudian yang ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan menentukan cara dan proses untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang keempat, filsafat dan tujuan pendidikan memberikan kesatuan yang bulat pada segala usaha pendidikan. Yang kelima, tujuan pendidikan memungkinkan pendidik menilai usahanya, apakah tujuan itu tercapai. Kemudian yang keenam, tujuan pendidikan memberi motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Berikutnya. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan ini memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan filsafat yang dianut. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia tentunya, yakni Pancasila. Rumusan tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang dikenal dengan istilah Sisdiknas, ya, yaitu pendidikan nasional berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2. Ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu pasal ketiga. Berikutnya, yang kedua atau yang B, landasan psikologis. Pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik fisik, mental, atau intelektual, moral, maupun sosial. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan sudah pasti berkenaan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Melalui kurikulum diharapkan dapat terbentuk tingkah laku yang berupa kemampuan-kemampuan aktual dan potensial dari para peserta didik, serta kemampuan-kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan pendidikan untuk mengubah perilaku manusia, sedangkan siswa adalah individu yang sedang berada dalam proses. Berikut. Perkembangan seperti perkembangan fisik, jasmani, intelektual, sosial, emosional, dan moral. Ada dua cabang psikologis yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologis perkembangan atau developmental psychology dan psikologi belajar atau learning, ya, learning psychology mungkin. Ya. Yang pertama, psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman isi atau materi atau bahan ajar sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, psikologi belajar berkenaan atau memberikan sumbangan bagi kurikulum dalam hal bagaimana kurikulum itu disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Kedua hal di atas sangat penting peranannya dalam rangka mengembangkan kurikulum, sehingga kedua hal tersebut menjadi landasan dalam mengembangkan kurikulum. Berikut. Ada dua kaitan antara psikologi atau teori perkembangan dan psikologi atau teori belajar dengan perkembangan kurikulum. Satu, kurikulum dan teori perkembangan siswa. J.J. Rousseau berpendapat bahwa segala sesuatu itu adalah baik di tangan Tuhan, akan tetapi menjadi rusak karena tangan manusia. Pendidikan itu harus menghormati anak sebagai makhluk yang memiliki potensi alamiah. Ia percaya bahwa anak harus belajar dari pengalaman langsung. Dalam hal ini, intervensi atau campur tangan pendidikan tidak terlalu mendominasi. Implikasi terhadap perkembangan kurikulum di sekolah yaitu sebagai berikut. Lanjut. A. Setiap siswa diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. B. Kurikulum memuat isi atau materi pelajaran, baik yang sifatnya umum atau inti maupun yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan bakat siswa. Juga yang sifatnya akademik maupun keterampilan. C. Kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh. Lanjut. Yang kedua, kurikulum dan teori belajar. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Nah, segala perubahan perilaku baik pada ranah kognitif, pengetahuan, afektif, sikap,
maupun psikomotor keterampilan yang terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku hasil belajar. Lanjut. Psikologi atau teori belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 rumpun, yaitu A. Teori disiplin mental atau teori daya, faculty theory. Anak atau individu telah memiliki potensi-potensi atau daya-daya tertentu, faculties, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti potensi atau daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan daya-daya lainnya. Daya-daya ini dapat dilatih agar dapat berfungsi dengan baik. Oke, berikutnya. Yang B, teori behaviorisme. Ya, teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Ya, perkembangan individu ditentukan oleh lingkungan. Keluarga, lingkungan dalam hal ini keluarga, sekolah, dan masyarakat. Rumpun teori ini tidak mengakui suatu yang sifatnya mental. Perkembangan anak menyangkut hal-hal nyata yang dapat dilihat dan diamati. Berikut. Rumpun ini mencakup 3 teori, yaitu 1. Teori koneksionisme atau teori asosiasi. Adalah teori yang paling awal dari rumpun behaviorisme. Menurut teori ini, kehidupan tunduk kepada hukum stimulus respons atau aksi reaksi. Belajar pada dasarnya merupakan hubungan antara stimulus dan respon atau aksi reaksi. Belajar pada dasarnya merupakan upaya untuk membentuk hubungan stimulus respon sebanyak-banyaknya. Yang pertama. Yang kedua, teori conditioning. Kemudian yang ketiga, teori penguatan atau reinforcement operant conditioning. Kemudian yang keempat, teori organismik atau cognitive Gestalt. Keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian, atau keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Oke, berikutnya. Teori ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Belajar itu berdasarkan keseluruhan. B. Belajar itu pembentukan kepribadian. C. Belajar berkat pemahaman. D. Belajar berdasarkan pengalaman. E. Belajar itu adalah suatu proses pembelajaran. F. Belajar adalah proses kontinu. Dan G. Belajar dihubungkan dengan minat, perhatian, dan kebutuhan siswa. Berikutnya. Yang C, landasan sosiologi. Landasan ini berkaitan dengan pentingnya mempertimbangkan aspek perkembangan masyarakat dan kebudayaan dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Pendidikan selalu mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya yang menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan dan kurikulum. Berikut yang terakhir ini, ya, landasan teknologis. Landasan ini mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau disingkat IPTEX, yang secara langsung akan menjadi isi atau materi kurikulum dan cara penyampaiannya. Nah, itu dia kegiatan belajar 1. Kemudian berikutnya adalah sesi kedua, kegiatan belajar 2, yang akan dipandu oleh teman saya, Ibu Siti Zahrona. Silakan Ibu Siti Zahrona. Baik, terima kasih Pak Torik untuk kesempatannya. Saya akan lanjutkan lagi dengan kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 ini kita belajar tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Dilihat dari artinya, pendekatan sendiri itu menurut Wina Sanjaya tahun 2008, 77, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Maka, pendekatan pengembangan kurikulum adalah menunjuk pada titik
tolak atau suatu sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Lalu apa saja pengembangan kurikulum di sini prosesnya, yaitu ada kurikulum yang sifatnya baru atau kurikulum construction, lalu ada juga penyempurnaan atau perbaikan kurikulum yang telah atau sedang dilaksanakan atau dikenal dengan kurikulum improvement. Berikutnya, nah ada pendekatannya itu kita ada beberapa jenis sebenarnya, ada beberapa. Yang pertama itu adanya pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum. Jadi pemegang kebijakan yaitu ada dua, ada pendekatan administratif atau administrative approach dan pendekatan akar rumput atau grassroots approach. Berikutnya, ya. Pendekatan administratif atau administrative approach disebut dengan pendekatan top down ya, karena muncul atas inisiatif pemegang kebijakan pendidikan atau administrator pendidikan di tingkat pusat dengan menggunakan prosedur administratif. Kemudian Nana Saudi Sukmadinata tahun 1997 itu mengatakan bahwa para pemegang kebijakan ini memiliki kewenangan untuk membentuk komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum yang beranggotakan pejabat pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan pihak-pihak terkait. Nah, kemudian komisi atau tim ini bertugas merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan kebijakan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Ya. Nah, selanjutnya tim atau komisi tadi yang sudah dibentuk akan bekerja membentuk suatu komisi kerja yang memiliki tugas menyusun kurikulum yang lebih operasional. Nah, cakupannya adalah perumusan tujuan operasional, pemilihan dan penyusunan sekuens atau bahan pelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, penetapan alat evaluasi, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum bagi guru sebagai pelaksana kurikulum di tingkat sekolah. Nah, kemudian perumusan ini membuahkan sebuah hasil, maka hasilnya dikaji ulang oleh ahli lain atau pejabat yang lebih kompeten. Nah, mendapatkan hasil lagi nih, kemudian hasilnya diuji coba jika perlu atau dievaluasi kelayakan. Nah, kemudian hasil akhirnya akan dijadikan bahan penyempurnaan. Berikutnya. Nah, kalau tadi ada pendekatan top down, sekarang ada pendekatan akar rumput atau grassroots approach atau bottom up, ya. Disebut bottom up karena muncul inisiatifnya dari bawah, yaitu dari guru dan sekolah. Selanjutnya disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Ada penyebabnya. Penyebabnya adalah keresahan guru atau kelompok guru tentang pelaksanaan kurikulum. Nah, karena sebab inilah muncul suatu akibat adanya keinginan atau kebutuhan untuk memperbaharui atau menyempurnakan kurikulum. Nah, kemudian pemegang kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah ya, bukan lagi sebagai pemegang kebijakan, akan tetapi sebagai beralih fungsi sebagai administrator pendidikan menjadi administrator pendidikan atau menjadi motivator dan fasilitator. Adapun yang berperan adalah guru dalam pengembangan proses kurikulum, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan penilai proses pembelajaran di kelas. Nah, kemudian ada syaratnya bagi guru-guru atau tim penyusun tersebut. Syaratnya adalah profesional dan kemudian paham seluk-beluk pendidikan dan pembelajaran. Berikutnya. Oke, kalau tadi sudah dari sudut pemegang kebijakan, sekarang pendekatannya dari sudut pandang pengorganisasian kurikulum. Ada 3, yaitu pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau subjek, kemudian pendekatan interdisipliner, lalu pendekatan terpadu atau integrated. Berikutnya. Oke, pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau subjek. Cirinya adalah pemikiran ini dikatakan bahwa mata pelajaran itu sebagai suatu disiplin keilmuan yang terpisah. Pola kurikulumnya pun terpisah, implementasinya pun terpisah. Maka di sini tanggung jawab guru itu hanya sebagai guru mata pelajaran. Dikenal dengan istilah separated subject centered curriculum atau isolated curriculum. Jadi adanya bidang-bidang studi tanpa terkait dengan satu bidang studi yang lainnya.
berdiri sendiri-sendiri. Berikutnya ada, kalau tadi isolated curriculum, sekarang ada pendekatan interdisipliner. Nah, disebut dengan pendekatan interdisipliner karena adanya pemikiran bahwa dengan isolated curriculum tadi masih ada masalah sosial yang tidak bisa hanya ditinjau dari satu atau segi aspek saja. Nah, kemudian dengan pendekatan mata pelajaran, kalau hanya dengan pendekatan mata pelajaran, maka siswa tidak memiliki kesempatan membahas masalah sosial di lingkungannya. Nah, kemudian ternyata setiap bidang studi itu memiliki ciri yang sama yang kemudian bisa dipadukan dengan bidang studi yang lain atau dikenal dengan istilah broad field. Maka muncullah pendekatan interdisipliner. Nah, pendekatan interdisipliner ini itu terdiri atas 3 bentuk atau 3 jenis, yaitu ada pendekatan struktural, yaitu titik tolaknya dari struktur suatu disiplin ilmu tertentu. Misalnya IPS itu digabung atau disatu rumpunkan terdiri dari sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Nah, kemudian IPA itu disatu rumpunkan dalamnya ada biologi, ada kimia, dan fisika. Nah, kemudian pendekatan fungsional. Pendekatannya adalah titik tolaknya adalah pada pemilihan masalah tertentu yang bermakna yang terjadi dalam masyarakat atau lingkungan sekolah. Nah, ini masalah-masalah yang bermakna ini dipelajari untuk kemudian dibahas dari sudut pandang berbagai bidang studi tentunya yang sama dan relevan. Nah, kemudian yang ketiga ada pendekatan daerah atau interfield. Nah, titik tolaknya adalah adanya suatu pemilihan daerah tertentu sebagai subjek pelajaran. Maka akan dipelajarilah itu nanti di dalamnya ada konten, misalnya ada letak geografi, keadaan ekonomi, antropologi, adat istiadat, dan bahasa. Jadi kekhasan daerah. Kemudian berikutnya, Pak. Nah, lalu yang terakhir, kalau dari segi pengorganisasian kurikulum, ada pendekatan terpadu atau integrated curriculum. Nah, ini kita sering mendengar sekarang terkenal sekali. Titik tolaknya adalah dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan terstruktur. Maksudnya adalah adanya pembahasan tema-tema tertentu biasanya yang dikaitkan atau dilihat dari sudut pandang beberapa bidang studi, membicarakan tentang tema yang sama. Nah, pendekatan seperti ini disebutnya biasanya dengan pembelajaran tematik, ya, yaitu atau disebut dengan pendekatan terpadu integrated. Berikutnya. Oke, sekarang kita melanjut kepada pendekatannya sekarang dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Ada yang berorientasi pada tujuan, ada juga yang berorientasi pada bahan ajar, dan ada yang berorientasi pada kegiatan belajar mengajar. Kita akan bahas satu persatu. Yang berorientasi pada tujuan itu maksudnya adalah di sini adanya perumusan-perumusan apa saja yang dirumuskan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pendidikan nasional, tujuan mata pelajaran atau kurikuler, tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Nah, kemudian perumusan tujuan ini penerapannya adalah KTSP. Dan dalam KTSP itu ada istilah-istilahnya, ada standar kompetensi atau SK, standar kompetensi lulusan SKL, standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SKKMP, standar kompetensi mata pelajaran atau SKMP, kompetensi dasar, dan terakhir itu indikator. Nah, lalu dari segi orientasi tujuan ini, ada keuntungan dan kelemahannya atau kesulitannya. Keuntungannya adalah karena adanya hierarki tujuan tadi, maka jelaslah ketercapaiannya. Arahnya pun jelas dalam menetapkan materi atau bahan pelajaran, jenis kegiatannya, alat atau media pembelajaran, dan proses penilaian hasil belajar pun jelas. Nah, kemudian kesulitannya apa? Kesulitannya adalah ternyata menentukan berbagai macam hierarki tujuan tadi itu sulit. Sehingga bukan pekerjaan yang sederhana, butuh keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang mantap untuk membuat tujuan-tujuan yang tadi sudah disebutkan. Berikutnya, kita masuk yang berorientasi pada bahan ajar. Nah, ini kebalikannya. Jadi, ini titik beratnya itu pada bahan atau materi ajar yang diajarkan. Jadi, tujuannya apa ditentukan belakangan.
Nah, ini apa namanya, ada pandangan bahwa bahan ajar itu penting dan relevan bagi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian tujuan itu ditentukannya nanti aja belakangan setelah kita mengajar atau setelah kita lihat bahan ajar. Nah, ini ada keuntungan dan kelemahannya juga. Keuntungannya adalah guru itu menjadi bebas atau luas dalam menentukan bahan ajar. Jadi tidak terikat dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, namun kelemahannya adalah karena penyampaian bahan ajarnya tidak disertai dengan tujuan yang jelas, maka kurang jelas juga nih apa yang mau dicapai dalam materi yang sudah kita ajarkan. Lalu metodenya pun dan penilaiannya pun menjadi kurang jelas atau tidak jelas. Berikutnya masuk ke yang berorientasi dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau ini dengan activity-nya. Jadi penekanannya pada kegiatan atau proses. Nah, ini menitik beratkan pada bagaimana siswa belajar. Berarti dari awal terjadinya pembelajaran sampai akhir itu menjadi proses penting dalam serangkaian pembelajaran. Nah, ini maka di apa namanya tuh dipelajarilah atau ditentukanlah tuh bagaimana nih caranya atau langkah-langkahnya untuk menguasai keterampilan atau pengetahuan tertentu bagi siswa kita. Nah, keuntungannya itu adalah sangat mementingkan kebutuhan siswa, dalam artian siswa kebutuhan akan pendidikannya atau pengetahuannya itu terpenuhi. Nah, tetapi ternyata ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah sulit mengukur ketercapaian hasil belajar yang diharapkan karena lompat-lompat. Jadi siswa ada yang mau belajar ini, dan ini gitu. Jadi ketercapaian hasil belajarnya sulit ditentukan. Sepertinya itu saja, Pak, untuk modul 2, kegiatan belajar 2. Saya serahkan lagi ke Mr. Tori. Baik, terima kasih Bu Siti Zahrona. Itu tadi teman-teman pemaparan dari kami mengenai modul 2, kegiatan modul 2 mengenai landasan kurikulum, ya. Pemaparan yang tadi sudah kami kemukakan tentunya banyak kekurangan maupun kesalahan. Kami minta maaf atas kekurangan tersebut. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih direkord nih, Pak.